Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita wa sallamta ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Mohon izin ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kali ini saya coba menjawab dua pertanyaan dulu. Yang pertama mengenai masalah waris. Saya bacakan dulu WA-nya. Ini dari Bandung. Apa keterangan dalam Al-Quran yang menyatakan tentang waris? Kasusnya adalah ada seorang suami yang meninggal, kemudian meninggalkan satu orang istri, 3 orang anak, 2 perempuan, 1 laki-laki. Kemudian harta yang ditinggalkan itu adalah berupa tanah, kemudian tanahnya dijual. Katakanlah hasil jualnya itu 80 juta, tapi malahan uangnya itu dikuasai oleh istrinya. Dan anaknya hanya dikasih 1,5 juta. Bagaimana itu? Ya, oke. Baik. Mengenai waris, dalil dalam Al-Quran serta pembagian-pembagian waris itu sudah jelas ada di surat An-Nisa ayat 11, An-Nisa ayat 12, An-Nisa ayat 176. Itu kalau mau dihafal silahkan, nanti insya Allah kita bisa sedikitnya paham mengenai waris. Itu dasar hukumnya, karena memang Al-Quran sendiri langsung membagi bagian-bagian terhadap ahli waris. Dalam kasus yang ditanyakan ini adalah ada seorang yang meninggal, kemudian ahli warisnya adalah istri dan 3 orang anak. Berapa bagian mereka masing-masing? Harta yang ditinggalkan itu adalah berupa tanah. Tanahnya dijual, hasilnya itu 80 juta. Berarti istri dapat berapa, 3 orang anaknya dapat berapa, kan gitu. Bismillah, mohon izin saya menjawab. Berarti istri itu dapat 1/8. Dasarnya An-Nisa ayat 12. Fa in kana lakum waladu falahunna tsumunu mimma taraktum. Dan jika ada suami yang meninggal, ini terjemahan bebasnya. Jika ada suami yang meninggal, maka bagian istri itu adalah 1/8. Andaikan si suami ini punya anak. Kalau suami ini punya anak, berarti istri kebagian hanya 1/8. Dan 1/8 dari 80 juta berarti 10 juta bagian istri. Terus berapa bagian anak-anak? Anak-anak yang 3 orang tadi, 2 orang wanita, 1 orang laki-laki, berarti dia asobah, kan? Jika sudah dibagi ke istri 10 juta, berarti kan sisanya tinggal 70 juta. Nah, asobah ini buat anak semua yang 3 ini. Dan perlakuan untuk anak laki-laki dan perempuan tentu berbeda. Dasarnya langsung kita ke An-Nisa juga ayat 11. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Jadi untuk 1 orang laki-laki itu sebanding bagiannya sama dengan 2 orang perempuan. Jadi kalau dalam kasus ini 1 orang laki-laki dianggap 2. Perempuan 2, laki-laki 1, tapi laki-lakinya dianggap 2 karena 1 laki-laki banding 2 perempuan. Jadi katakanlah 4 di sini. Nah, 4 harta ini. Jadi tadi kan 70 juta sisanya. 70 juta berarti dibagi 4. 70 juta dibagi 4 berarti sekitar 17.500.000. Nah, 17.500.000 untuk anak perempuan masing-masing segitu, 17.500. Dan sisanya berarti kan 35 juta. Nah, itu
adalah untuk bagian anak laki-laki. Lidzakari mislu haddil unsayain. Jadi untuk anak laki-laki itu sama dengan bagian dua anak perempuan. Gitu. Gampang contoh kasusnya. Jadi istri 1,1/8, anak laki-laki kebagian sama dengan dua orang perempuan jika ada anak perempuan. Jika misalkan kasusnya tidak ada anak perempuan nih, itu yang 70 juta punya laki-laki semua karena asobah. Itu pembagiannya. Contoh kasusnya memang mudah, memang ini real kenyataannya seperti itu. Dan kasusnya ini malahan yang 80 juta itu dikuasai oleh istrinya semua. Anaknya cuma kebagian 1,5 juta. Ya tidak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala di pangkal surat 11 ayat An-Nisa ayat 11 itu mengatakan bahwa yusikumullahu fi auladikum. Allah mensyariatkan, Allah mewajibkan untuk anak-anak kalian semua. Berarti ini syariat dari Allah, tidak boleh. Tidak, kita harus bisa mengikuti apa yang Allah perintahkan. Dan di ujung dari ayat 11 surat An-Nisa ini jelas banget, faridotam minallah. Ditegaskan lagi oleh Allah, ini adalah fardu dari Allah. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui, maha bijaksana. Andai kata suatu harta waris dikuasai oleh seseorang ahli waris saja, jangan harap bisa selamat di dunia. Bisa jadi dia ketika itu memang dapat uang banyak, tapi pada kemudian hari dia mendapatkan kesengsaraan di dunia. Sebelum dia bisa memenuhi hak-hak ahli waris yang lainnya, dia bisa sengsara juga di akhirat. Naudzubillah kan gitu. Jangan sepelekan masalah waris ini. Alhamdulillah ini ada yang bertanya mengenai waris, kan jarang-jarang. Karena ilmu waris ini adalah ilmu yang memang terlupakan dan dilupakan, ilmu yang paling pertama dilupakan di dunia ini. Sebelum kiamat akan hilang ilmu ahli waris, ilmu tentang waris maksudnya gitu. Kemudian pertanyaan kedua dari Bapak Maskuri, saya bacakan di sini. Assalamualaikum Bapak-bapak Ustadz, mohon ilmunya. Ketika saya sholat Jumat di salah satu masjid, saya menengadahkan tangan berdoa, namun saya dianggap aneh karena di sekeliling saya nggak ada yang menengadahkan tangan ketika berdoa. Begitu juga mengusap muka usai berdoa. Mereka sepertinya saya aneh, mohon ilmunya Ustadz, salahkah yang saya lakukan ini? Baik, ini mengenai mengangkat tangan ketika berdoa dan setelah mengangkat tangan berdoa mengusap. Ini ada dalilnya atau tidak? Ada. Hadis mengenai mengangkat tangan ketika berdoa itu hadisnya mutawatir maknawi dan banyak. Kurang lebih ada 100 hadis mengenai hal ini. Banyak itu hadisnya, ada 100 lebih. Kita ambil saja yang mudahnya dari kitab Bulughul Maram. Bapak-bapak kalau ada kitab Bulughul Maram bisa lihat. Kalau di terjemahannya ada itu kitab bab terakhir, yaitu bab mengenai zikir dan doa. Itu ada nomor ke 1552 di Bulughul Maram. Dari Salman, An Salman radhiyallahu anhu qala. Dari Salman radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, begini kata Rasul nih. Ini hadisnya sahih. Inna rabbakum hayyun karimun. Sesungguhnya Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala sangat malu dan sangat dermawan. Yastahyi min abdihi idza rafa'a ilaihi yadaihi ay yaruddahuma sifron. Bahwa Allah Subhanahu wa taala jika ada seorang hamba yang mengangkatkan tangannya meminta kepada Allah, Allah malu jika tangan itu kosong, hampa, tidak ada apa-apa. Maksudnya ini adalah kinayah bahwa doa orang yang berdoa sambil mengangkat tangan, Allah Subhanahu wa taala akan menjawab doa itu. Dan mengangkat tangan ketika berdoa, ulama mengatakan itu adalah etika. Kemudian merupakan tanda optimisme kita sebagai hamba. Optimis bahwa doa kita pasti diijabah. Seperti itu. Itu hadisnya tadi. Sahih itu. Ada di
Abu Dawud nomor hadis ke 1488. Kemudian itu ada di At-Tirmidzi nomor hadis ke 3556. Kemudian ada juga di Ibnu Majah. Kemudian ada di Al-Hakim, dan kebetulan yang mensahihkan hadis ini adalah Al-Hakim. Ini sahih hadisnya. Jadi sunnah kita menengadahkan tangan ketika berdoa. Bagaimana mengusap? Mengusap setelah berdoa. Maka hadisnya ada juga di Bulughul Maram nomor hadis ke 1553 setelahnya. Wa an Umar, nah itu. Dari Umar radhiyallahu anhu, qala, berkata Umar, kata Umar, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza madda yadayhi fid du'a, ketika Nabi SAW mengangkat tangannya ketika berdoa, alam yaruddahuma hatta yamsaha bihima wajhahu. Sebelum Nabi menurunkan tangannya, Nabi terlebih dahulu mengusap wajah beliau setelah berdoa. Itu mengusap. Itu dalil mengusap wajah setelah berdoa. Riwayatnya At-Tirmidzi, dan ini banyak syawahid, artinya banyak penguat hadis ini. Ada juga dari riwayat Ibnu Abbas di dalam kitab Sunan Abi Dawud. Itu sunnah mengusap tangan, mengusap wajah setelah berdoa. Itu sahih dua-duanya hadis. Nah, kenapa ada sebahagian masyarakat yang tidak mengusap, tidak menengadahkan tangan ketika berdoa? Ya ada juga dalilnya, karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan dalam momen-momen tertentu. Menurut mereka yang tidak mengangkat tangan, biasa misalkan kan dalam sholat Jumat itu kita ada doa ya, doa yang dipanjatkan oleh khatib ketika khutbah kedua. Makmum itu sebaiknya mengangkat tangan atau tidak, kan gitu. Boleh mengangkat tangan, boleh tidak. Ya, yang mengangkat tangan tadi dalilnya, yang tidak mengangkat tangan karena memang Nabi SAW mengangkat tangan ketika berdoa dalam momen-momen tertentu. Misalkan ketika wukuf di Arafah, ketika beliau menjadi khatib, bukan khatib Jumat ya, di khutbah istisqa, salat minta hujan, beliau mengangkat tangan. Kemudian ketika setelah jumroh pertama, jumroh kedua, nah beliau mengangkat tangan. Terus ketika beliau kunut, beliau mengangkat tangan. Dan menurut para ulama ahli hadis pun ada 17 keadaan Nabi SAW mengangkat tangan ketika berdoa. Itu mereka yang tidak mengangkat tangan karena Nabi SAW tidak mencontohkan dalam kondisi tertentu gitu. Tapi ada juga ulama yang mengatakan bahwa keumuman hadis ini bisa dipakai, bahwa sunnah kita mengangkat tangan ketika berdoa. Seperti itu, mudah sekali. Intinya yang mengangkat tangan silahkan, yang tidak pun ya jangan membuat statement bahwa mengangkat tangan itu bid'ah. Tidak, itu hadisnya kan ada tadi. Kemudian sedikit masalah mengenai kaifiyah atau cara mengangkat tangan. Menurut Imam Hambali, Ahmad bin Hambal, bahwa ketika berdoa itu tangan sejajar dengan bahu, dan antara satu tangan dengan tangan lainnya rapat. Dan kita sunnahnya memang melihat ke telapak tangan. Itu menurut Imam Ahmad. Menurut Imam Abu Hanifah sama, sejajar dengan bahu tapi tidak dirapatkan. Nah, Imam Syafi'i jalan tengah, boleh dirapatkan, boleh tidak. Tapi Imam Syafi'i ada ditambahkan, kalau meminta untuk diturunkan sesuatu, sebaiknya telapak tangan menengadah ke langit. Kalau memang untuk dihilangkan sesuatu, maka telapak tangan diarahkan ke bumi. Misalkan Allahumma adfa anil bala wal ghala wal fakhsha wa naita. Jadi sesuatu untuk menghilangkan bala, wabah, baiknya ke gini gitu, telungkup. Itu menurut Imam Syafi'i. Itu mudah saja. Itu kan tanawu, artinya variasi. Kita mau milih mana saja boleh, asalkan ada dalilnya yang jelas. Tuh, apalagi ya?
saya rasa cukup, artinya ada dalilnya, dan sunnah mengangkat tangan ketika berdoa, dan sunnah juga mengusap muka setelah berdoa. Ada lagi menurut Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ada di Abu Daud nomor hadis ke 1489, bahwa kata Ibnu Abbas berkata, jadi ada 3 kaifiyah dalam mengangkat tangan ketika berdoa. Jadi ada namanya doa itu al-mas'alah, doa yang seperti biasa. Jadi tangan sejajar dengan bahu, itu al-mas'alah yang seperti kita praktekkan. Ada juga istighfar, doa ketika minta permohonan ampun kepada Allah, seperti halnya yang dilakukan khatib ketika khutbah Jumat kedua. Khutbah kedua ketika Jumat ya. Jadi baiknya itu adalah khatib menunjukkan tangan. Sunnahnya seperti itu, karena Nabi, yang dicontohkan Nabi seperti itu. Khatib menunjukkan tangan ketika berdoa. Allahumma ghfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Nah itu al-istighfar. Ada juga namanya al-ibtihal. Al-ibtihal itu adalah mengangkat tangan tinggi-tinggi. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdoa istisqa itu terlihat putih ketiak beliau, saking tingginya, lebih dari kepala kita. Itu namanya ibtihal. Atau kita ada hajat yang memang urgent sekali, ya bolehlah sekali-kali kita angkat tangan yang tinggi, urgent dan memang sifatnya untuk kepentingan umum, seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi tadi ada pertanyaan waris, ada pertanyaan mengenai doa. Apabila ada Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang memiliki pertanyaan, silahkan. Insya Allah ini akan di-upload di YouTube, nanti bisa pertanyaannya di kolom komentar. Apabila ada kesempatan kami akan bahas pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Terima kasih atas perhatiannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.